Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Maftuhah dari PPG Perjabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi topik 5 prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif mengenai hal yang perlu dilakukan dalam upaya mengimplementasikan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Dalam mengimplementasikan pembelajaran dan asesmen yang efektif, guru harus memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik dan harus berpedoman pada prinsip pembelajaran dan asesmen. Bagian yang pertama yaitu prinsip pembelajaran. Terdapat 5 prinsip pembelajaran, antara lain yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam. Kemudian, untuk hal yang perlu dilakukan antara lain yang pertama, melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Yang kedua yaitu melihat tahap perkembangan sebagai kontinum yang berkelanjutan sebagai dasar merancang pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, menganalisis lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menurunkan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dan yang kelima yaitu melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Prinsip pembelajaran yang kedua yaitu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian untuk hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengajarkan pemahaman bermakna. Yang ketiga, pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik ke peserta didik. Dan yang keempat adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya, dengan memberikan pertanyaan yang membangun pemahaman bermakna. Selanjutnya, prinsip pembelajaran yang ketiga yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Terdapat 3 hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran inquiry, dan lain-lain. Yang kedua, melihat berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial, emosi, dan spiritual. Yang ketiga, melihat profil Pancasila sebagai target tercermin pada peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Terdapat 3 hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, pembelajaran yang berhubungan dengan konteks dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi 2 arah dan saling memberikan umpan balik. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber primer maupun sekunder dalam proses pembelajaran. Dan prinsip pembelajaran yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, umpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta didik maupun dari peserta didik untuk peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberikan dukungan lebih banyak di awal. Yang ketiga, pendidik melakukan berbagai inovasi terhadap metode dan strategi pengajarannya. Dan yang keempat adalah mengajarkan keterampilan abad 21. Bagian yang kedua yaitu prinsip asesmen. Terdapat 5 prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain yang pertama, merujuk pada kompetensi yang di dalamnya tercakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, dilakukan terpadu dengan pembelajaran. Yang ketiga,
melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen. Dan yang keempat adalah pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Prinsip yang kedua yaitu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat 4 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, membangun komitmen dan menyusun perencanaan asesmen yang berfokus pada asesmen formatif. Yang kedua, menggunakan berbagai jenis, teknik, dan instrumen penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, dilakukan dengan alokasi waktu yang terencana. Dan yang keempat, mengkomunikasikan kepada peserta didik tentang jenis, teknik, dan instrumen penilaian yang akan digunakan. Prinsip asesmen yang ketiga yaitu asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Terdapat 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, asesmen dilakukan dengan memenuhi prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh latar belakang peserta didik. Yang kedua, menerapkan moderasi asesmen, yaitu berkoordinasi antar pendidik untuk menyamakan persepsi kriteria. Yang ketiga, menggunakan instrumen asesmen yang mampu mengukur capaian kompetensi dengan tepat. Selanjutnya, yang keempat yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Terdapat 4 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang kedua, ketercapaian kompetensi dituangkan dalam bentuk angka dan deskripsi. Yang ketiga, laporan kemajuan belajar hendaknya didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Dan yang keempat adalah laporan kemajuan belajar digunakan sebagai dasar penerapan strategi tindak lanjut. Prinsip asesmen yang terakhir yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terdapat hal yang perlu dilakukan yaitu satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajar. Demikian koneksi antar materi mengenai hal yang perlu dilakukan dalam upaya mengimplementasikan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.